Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menyampaikan secara singkat dan detail berkenaan dengan pajak penghasilan pasal 22. Tentunya teman-teman sudah pernah belajar sebelumnya tentang pajak penghasilan untuk pasal 21. Nah, apa sebenarnya PPh 22 itu? Sebelum kita mengerti konsep dasarnya, ada beberapa pokok pembahasan yang akan dijelaskan pada video kali ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan konsep dasar PPh 22, kemudian pihak-pihak yang melakukan pemungutan atas PPh 22, kemudian objek pajak PPh 22, ilustrasi kasus dan pengecualian PPh 22. Nah, tentunya teman-teman yang um, poin 2 itu dalam istilah perpajakan itu ada pemungutan, ada pungut, ada potong ya. Ada pemungutan, ada pemotongan. Nah, di buku sudah dijelaskan, tinggal teman-teman pahami ya. Nanti kita berdiskusi ketika ada kasus itu, kita lebih paham mana membedakan antara pemungutan dan pemotongan. Nah, sebenarnya untuk konsep dasar PPh 22 itu konsep utamanya adalah sama ya, pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Kemudian, namun yang berbeda adalah dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Bendaharawan pemerintah itu baik Pemda atau pusat, kemudian instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga lainnya atau badan tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah sehubungan dengan penyerahan atau pembayaran kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya. Jadi di PPh 22 itu teman-teman, itu bukan hanya impor sebenarnya, tapi pembelian yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat masuk dalam kategori PPh 22. Nah, pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh 22 itu ada Direktorat Jenderal Bea Cukai, kemudian kuasa pengguna anggaran, ada bendahara pemerintah, ada BUMN, kemudian ada ATPM, ini berkenaan dengan kendaraan bermotor, kemudian produsen atau importir BBM, kemudian badan usaha yang bergerak dalam industri tertentu. Nah, kita bahas satu-satu berkenaan dengan objek PPh 22. Nah, objek PPh 22 itu terdiri dari 5 ya, 5 hal. Yang pertama adalah PPh 22 itu mengatur tentang pembelian barang yang berasal dari dananya itu dari APBN ataupun APBD. Kemudian impor barang, atau yang ketiga berkenaan dengan pembelian bahan untuk keperluan industri atau eksportir atau pedagang pengumpul. Kemudian ada penjualan produksi tertentu. Kemudian yang terakhir adalah penjualan yang tergolong sangat mewah. Baik, yang pertama itu berkenaan dengan pembelian barang yang dananya berasal dari APBN. Ini kalau kita ilustrasikan, seperti misalkan pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan pembelian ATK ke toko ATK ya. Nah, secara konseptual ketika melakukan pembelian itu teman-teman disarankan adalah sudah ber-NPWP yang punya toko ATK tersebut, sehingga memudahkan dalam pemungutan ya yang dilakukan oleh Pemda. Nah, sehingga fokusnya adalah objek pajak atas pembelian yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah itu adalah aktivitas pembelian tersebut ya, aktivitas barang tersebut. Nah, tarif pajaknya adalah 1,5% dari harga pembelian. Tentunya harga pembeliannya tidak termasuk PPN ya, tidak termasuk PPN. Jadi kalau misalkan nanti ada transaksi sudah include PPN, maka PPN-nya dikeluarkan ya. PPN-nya dikeluarkan, kita cari dulu dasar pengenaan pajaknya ya. Nah, ketentuan yang C, batas harga barang yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah itu minimal 2 juta. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada Pemda beli barang, beli ATK, harganya 1 juta, itu tidak dikenakan PPh 22 ya. Itu diatur di PMK 34, PMK.010 tahun 2017. Jadi kalau misalkan ada Pemkab Bangkalan membeli ATK harganya 1,5 ya, itu tidak dikenakan PPh 22. Kenapa? Karena nilai transaksinya itu di bawah 2 juta. Ingat, 2 juta itu tidak termasuk PPN ya. Jadi kalau misalkan 2 juta tidak sudah termasuk PPN, berarti ketika dicari DBP-nya itu logika sederhananya itu nilainya di bawah uh, dasar di bawah 2 juta ya. Itu kalau misalkan bendahara pemerintah. Beda dengan BUMN. Kalau BUMN itu teman-teman batasnya adalah 10 juta.
Kalau misalkan lebih dari 10 juta itu dikenakan PPh 22, tapi kalau kurang ya itu tidak dikenakan PPh 22. Nah, jadi dikenakan pajak apa? Hanya PPN saja, teman-teman ya. Jadi kalau PPN itu tidak ada batasan rupiah sebenarnya. Kalau PPN itu hanya mengatur tentang non objek pajak saja ya, seperti beras, seperti kebutuhan pokok itu dikecualikan dari PPN. Jadi kalau misalkan beli ATK harganya 1 juta itu dikenakan PPN saja, tapi tidak dikenakan PPh 22 karena atas dasar batasan tadi. Nah, simulasi perhitungannya misalkan begini teman-teman. Contoh yang A itu Pemda Bangkalan melakukan pembelian laptop dari toko laptop Surabaya. 11 juta harga termasuk PPN. PPh 22 yang harus dipungut oleh bendaharawan Pemda Bangkalan adalah, nah, soal yang A itu kan harganya 11 juta ya, sudah include PPN. Nah, teman-teman harus cari dulu DPP-nya ya, dasar pengenaan pajaknya. Caranya adalah dengan 100 dibagi 110 dikalikan dengan harga ya, 11 juta. Nah, 110 ini teman-teman adalah tarif. Jadi kalau misalkan tarifnya nanti 20% berarti 120. Itu sebagai pembaginya ya. Kalau tarifnya 10 ya 110. Nah, sehingga kalau dihitung ketemu nanti 10 juta. Jadi kalau include PPN teman-teman harus keluarkan dulu pajaknya ya. Harus keluarkan dulu pajaknya. Berarti atas transaksi tersebut Pemda Bangkalan itu melakukan pemotongan PPh 22 sebesar 150.000 didapat dari 1,5% dikalikan 10 juta. Ya ingat, tarif PPh 22 untuk transaksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah itu adalah 1,5% ya. 1,5% dari harga pembelian. Harga pembeliannya exclude PPN ya, tidak termasuk PPN. Kemudian yang kedua, bendaharawan Pemda Pamekasan membeli mebeler ya dari CV Ananta senilai 2 juta termasuk PPN. PPh 22 yang harus dipungut oleh bendaharawan Pemda Pamekasan adalah, nah ini teman-teman seperti biasa harus hitung dulu dasar pengenaan pajak atas transaksi ya yang dilakukan oleh Pemkab dan CV Ananta. Nah, setelah dihitung teman-teman ya, seperti biasa menghitungnya, kita cari DPP-nya 100 per 110 dikalikan 2 juta, itu ternyata harga transaksinya adalah 1.818.182 rupiah. Dan ini tidak masuk dalam kategori dikenakan PPh 22 ya. Sehingga tidak ada PPh 22 yang dipungut oleh Pemda Pamekasan ya. Hanya PPN saja itu ya. PPN-nya berarti 10% dari 1 juta. Nah, nanti kalau ditanyakan PPN seperti itu kira-kira. Namun karena fokus kita adalah PPh 22, maka pastikan bahwa nilai transaksinya itu sudah tidak termasuk PPN. Nah, itu yang pertama berkenaan dengan PPh 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah PPh 22 atas impor barang. Nah, impor barang itu teman-teman, objek pajaknya adalah ya atas transaksi pembelian dari luar negeri ke dalam ya atau impor. Tarifnya dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama jika menggunakan angka pengenal impor ya. Jadi ada identitasnya begitu ya. Itu tarifnya adalah 2,5 dari nilai impor. Nah, nilai impor ini teman-teman, itu teman-teman kalau baca bukunya Siti Resmi atau bukunya Mardiasmo, itu ada nilai, ada asuransi, ada biaya angkut, ada apa lagi, ada harga barangnya. Nah, itu merupakan nilai impor ya, nilai impor. Kemudian nanti ada bea masuknya. Jadi teman-teman perlu cari dulu nilai impornya. Nah, untuk yang pertama, jika menggunakan API ada pengenalnya ya, itu 2,5% tarifnya. Khusus importir, berkenaan dengan barang kedelai, gandum, ataupun tepung terigu, itu tarifnya 0,5%. Selebihnya teman-teman sama ya, selebihnya sama, yaitu 7,5%, itu tidak menggunakan API atau barangnya yang tidak dikuasai, jika itu transaksinya lelang. Ya, oke ya. Secara sederhana begitu ya, untuk memahami PPh atas impor. Ya, PPh 22 atas impor barang. Contoh misalkan ini.
PT UTM sudah mempunyai arti mengimpor barang dengan izin sebagai berikut. Nah, cost, insurance, dan freight itu sudah ada. Ya, tinggal teman-teman jumlahkan saja. Ya, untuk dasar menghitung biaya masuknya. Biaya masuknya adalah 10% dari shift. Ya. Sehingga nilai impornya adalah 66 juta. Didapat dari harga barang ditambah biaya asuransi ditambah biaya angkut. Ya. Kemudian biaya masuknya adalah 10%. Ya, oke ya. Sehingga nilai impornya adalah 66 juta. Untuk menghitungnya, teman-teman tinggal kalikan saja ya. Dengan tarif yaitu 2,5%. Tarifnya ada 3 saja, 2,5% API, kemudian 0,5% khusus barang-barang tertentu ya. Sudah kedelai tadi, ada gandum, tepung terigu, dan yang terakhir adalah 7,5 itu jika tidak ada pengenal ya. Jika tidak ada API. Secara sederhana kita memahami konsep itu adalah memahami konsep PPh 22 atas impor adalah seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah PPh 22 atas penjualan produksi tertentu dalam negeri. Nah, selain PPh 22 atas transaksi pemerintah daerah, kemudian PPh 22 atas impor, ada juga teman-teman ya berkenaan dengan PPh 22 atas penjualan produk tertentu dalam negeri. Produk tertentu tersebut dibagi atas 5 ya. Baja, otomotif, kertas, semen, semua jenis obat. Nah, yang baja itu tarifnya adalah 0,3. Tentunya yang jadi objek adalah penjualan baja dalam negeri, kemudian terhutang ketika melakukan penjualan. Begitu juga dengan otomotif dalam negeri. Itu tarifnya 0,45 tetap dari dasar pengenaan pajak yang eksklusif PPN. Kemudian kertas 0,1%, semen 0,25%, dan semua jenis obat 0,3%. Nah, ingat teman-teman, ini adalah produksi dalam negeri semua ya, produksi dalam negeri semua. Baik itu baja, otomotif, kertas, semen, dan semua jenis obat. Itu dikenakan PPh 22 ketika melakukan penyerahan barang atas kelima jenis tersebut. Contoh misalkan PT Kertas menjual produksinya kepada CVALK senilai 330 juta include PPN. PPh yang harus dipungut oleh PT Kertas itu adalah seperti ini teman-teman ya, seperti yang ada di layar. Pastikan bahwa nilainya adalah tidak ada PPN-nya. Sehingga kita keluarkan, kita masukkan tarifnya, ketemu PPh 22 yang harus dipungut oleh PT Kertas Jaya. Begitu juga dengan semen yang menjual hasil produksinya kepada CVC UFC seharga 100 juta. Nah, kalau seperti ini teman-teman, kita langsung kalikan saja dengan tarif. Kita tinggal ingat saja tarifnya berapa atas penjualan semen tersebut. Ya. 0,25% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Nah, kalau yang ketiga tadi berkenaan dengan penjualan produksi tertentu, baru kemudian PPh 22 atas penyerahan BBM, gas, dan pelumas. Kalau ini berkenaan dengan penjualan BBM, bahan gas, dan pelumas. Nah, ini teman-teman bisa temukan di SPBU ya. SPBU. Jadi SPBU itu ada transaksi PPh 22 atas penjualan BBM. Ya. Tarifnya, jadi kalau misalkan ini begini teman-teman, ceritanya adalah kalau ada penyerahan dengan Pertamina itu tarifnya adalah 0,25%. Tapi jika tarifnya dengan bukan Pertamina, misalkan Shell gitu ya, itu 0,3%. Dan itu nilainya exclude ya. Itu terjadi ketika penjualan. Ya. Ini maksudnya gini teman-teman ya. Jika misalkan ada SPBU gitu ya, beli BBM ke Pertamina, itu dikenakan PPh 22-nya. Bukan SPBU jual ke konsumen, seperti saya gitu ya. Itu tidak ada. Itu ada PPh 22-nya ketika SPBU itu melakukan transaksi dengan Pertamina gitu ya. Begitu juga dengan gas, hanya berbeda tarif. Untuk pelumas sama ya teman-teman ya, hanya berbeda tarif saja. Nah, ada perlakuan yang khusus ya berkenaan dengan transaksi berkenaan BBM, gas, dan pelumas. Bersifat final jika dia itu sebagai agen. Ya. Tapi tidak bersifat final
itu jika untuk kepentingan sendiri, ya. Jadi dibeli untuk kepentingan sendiri, tidak disalurkan gitu ya. Misalkan untuk produksi gitu ya, untuk kebutuhan pabrik misalkan. Apa sebenarnya final dan tidak final? Teman-teman mungkin pernah baca gitu ya. Jadi final itu teman-teman, final itu adalah selesai gitu ya, tuntas. Tidak bisa dikreditkan, tidak bisa menjadi pengurang hutang pajak. Tapi kalau tidak bersifat final, itu PPh 22 yang telah bayar itu bisa menjadi kredit pajak. Bisa menjadi pengurang PPh terhutang. Itu bedanya antara final dan tidak bersifat final. Ya. Jadi pastikan bahwa aktivitas penyerahan BBM, gas atau pelumas itu dengan Pertamina atau dengan perusahaan sejenis tapi bukan Pertamina. Contoh misalkan begini teman-teman. Ini SPBU Pertamina namanya CV Holistik membeli BBM seharga 200 juta dari PT Pertamina. Kita diminta untuk menghitung PPh 22 yang harus dibayar oleh CV Holistik ya atas pembelian BBM tersebut. Nah, kita tinggal masukkan tarif saja teman-teman ya. Tarifnya adalah 0,25 karena dari Pertamina dikalikan dengan harganya 200 juta. Sehingga PPh 22 yang harus dibayar oleh Pertamina, SPBU Pertamina yaitu CV Holistik adalah 500.000. Begitu juga dengan soal B, kita diminta menghitung ketika ada CV Holistik membeli bahan bakar gas ya, membeli gas seharga 220 juta include PPN. Nah, kalau seperti ini teman-teman kita cari dulu DPP-nya ya, kita cari dulu DPP-nya 110 dikalikan 220 yaitu 200 juta. Dikalikan dengan 0,3% sehingga PPh 22-nya adalah 600.000. Nah, berapa yang harus dibayar? Ya, berapa yang harus dibayar? Sebenarnya yang harus dibayar ini teman-teman awalnya 220 juta. Tapi karena ada PPh 22 yang harus diperhitungkan, nah maka kita perlu menghitung juga plus 600 pada akhirnya. Sehingga Holistik harus membayar kepada PT PGN itu 220 juta 600 ribu rupiah. Karena ada tambahan PPh 22. Nah, PPh 22 selanjutnya yaitu berkenaan dengan penjualan barang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak badan. Nah, mewah itu teman-teman ya ternyata ada karakteristiknya. Jadi kalau misalkan ada perusahaan menjual barang mewah atas jenis-jenis berikut ini, maka itu dikenakan PPh 22. Bukan hanya dikenakan PPNBM dan PPN, tapi juga kena PPh 22. Ya. Jadi memang karakteristik ini hanya khusus orang kaya saja. Dan pengenaannya bukan hanya PPN saja, tapi PPNBM dan PPh 22. Apa saja objek penjualan atas barang mewah tersebut? Yang pertama adalah jika ada transaksi penjualan barang pesawat pribadi dengan harga jual di atas 20 miliar, kapal pesiar di atas 10 miliar, rumah di atas 10 miliar harganya, kemudian apartemen dengan luas di atas 400 meter persegi dengan harga di atas 10 miliar, kendaraan SUV atau MPV di atas 5 miliar dengan kapasitas cc-nya di atas 3.000. Nah, atas transaksi-transaksi barang mewah tersebut itu dikenakan PPh 22 dengan tarif 5% dari harga jual. Ya, tentunya harga jualnya masih seperti biasa teman-teman ya, exclude PPN dan PPNBM. Kalau disimulasikan, ini Kijang itu menjual kapal pesiar ya, 22 miliar. Tapi 22 miliar itu posisinya adalah include ya. Include PPN 10% dan PPNBM 20%. Nah, teman-teman harus keluarkan dulu atas nilai transaksi tersebut. Sehingga setelah dihitung, nilai transaksinya adalah dasar pengenaan pajaknya adalah 16 miliar 923 juta 76.923 rupiah. Ya. Ini ingat teman-teman ya, 130 itu merupakan tarif dari PPN 10% dan PPNBM 20%. Sehingga PPh 22 yang dikenakan itu adalah 846 juta. Sehingga harganya teman-teman yang awalnya hanya include PPN, PPNBM itu ditambah dengan 22. Sehingga harganya menjadi 22.846.153
Rp846. Itu ya. Baik, itu berkenaan dengan PPh 22. Jadi PPh 22 itu teman-teman, mengingatnya itu mudah saja. Yang pertama, pembelian barang yang dananya berasal dari APBN atau APBD, ya. Itu tarifnya adalah 1,5%, ya. Ada batasannya, kalau dilakukan oleh Pemda itu di atas 2 juta, kalau BUMN itu di atas 10 juta. Kemudian impor barang, ya. Impor barang. Impor barang itu tarifnya ada 2,5% jika API, kemudian 0,5% jika barang-barang tertentu seperti gandum, kedelai, dan tepung terigu. Kemudian yang tidak menggunakan angka pengenal itu diratakan, yaitu 7,5%. Kemudian pembelian bahan baku untuk keperluan industri dan eksportir produksi tertentu, teman-teman, seperti tadi kertas, semen itu juga mempunyai tarif khusus. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, kita lihat dulu, kita pastikan dulu mewah itu seperti apa. Nah, itu udah dibagi tadi. Kalau rumah transaksinya berapa nilainya, kalau mobil, kemudian kalau apartemen, tarifnya sama teman-teman ya. Tarifnya tadi yaitu satu ya, tunggal, yaitu 5% atas nilai jual tersebut. Baik, sekian penjelasan singkat berkenaan dengan PPh 22. Teman-teman nanti bisa baca terlebih dahulu. Kita diskusi secara virtual nanti berkenaan dengan PPh 22 ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.